rusak kepalanya. Sehingga tiba-tiba muncul 83. Seolah-olah Rasulullah ini dikatakan katanya dari Jabir bin Abdullah. Nah, saya yakin Jabir bin Abdullah tidak pernah meriwayatkan seperti itu karena hadis dari orang yang bermasalah, yaitu Isa bin Jariyah al-Ansari al-Badani. Sehingga ya itu lagi, ini hadis levelnya dhaif, munkarul hadis. Ikhlaskan niat, bulatkan tekad untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiada berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiada berjuang untuk menang. Impian Anda untuk menunaikan ibadah umroh dan haji kini semakin dekat. Dengan karya Imtax, kami menyediakan layanan terbaik, mulai dari persiapan hingga keberangkatan dengan fasilitas yang nyaman dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Karya Imtax menyelamatkan umat dalam beribadah umroh dan haji. Temukan keberkahan dalam setiap emas. Toko Emas Persatuan Islam, tempat terpercaya untuk perhiasan emas berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kami hadir dengan berbagai pilihan perhiasan emas yang elegan dan modern. Toko Emas Persatuan Islam adalah pilihan tepat untuk perhiasan impian Anda. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin channel Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pemirsa Jamaah Persatuan Islam dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan membahas mengenai atau permasalahan seputar ibadah salat tarawih. Alhamdulillah pula pada saat ini, di kesempatan ini kita telah dibersamai oleh Al-Ustadz Kiai Haji Wawan Sukron Solihuddin. Apa kabar Al-Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Agak berat sedikit. Mudah-mudahan Ustadz semakin membaik Ustadz kondisinya. Insyaallah, amin. Sehat walafiat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita akan menyerahkan beberapa masalah atau dirangkum dengan sebuah judul rakaat pada sholat tarawih, jumlah rakaat atau formasi pada sholat tarawih, yang insya Allah akan dibahas, dikupas tuntas oleh Al-Ustadz Kiai Haji Wawan Sukron Solihuddin. Oleh karena itu, saya persilahkan kepada Al-Ustadz untuk memaparkan permasalahan tersebut. Baik, terima kasih. Alhamdulillah alladzi nasta'inu bihi ala umuri dunya wad din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah, temukan keberkahan dalam setiap emas. Toko Emas Persatuan Islam, tempat terpercaya untuk perhiasan emas berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kami hadir dengan berbagai pilihan perhiasan emas yang elegan dan modern. Toko Emas Persatuan Islam adalah pilihan tepat untuk perhiasan impian Anda. ilmu, karena memang di bulan Ramadan itu bagaikan cendawan di musim hujan, jamur di musim hujan, berbagai macam kegiatan keilmuan yang semuanya tidak ada lain adalah untuk melengkapi
memadatkan berbagai acara-acara yang meningkatkan kualitas daripada saum Ramadan itu sendiri sehingga diterima dan makbul insya Allah. Tetapi di sisi itu juga di sekitarnya hadir berbagai amalan-amalan, termasuk juga bagaimana banyaknya fatwa-fatwa tentang sekitar formasi tarawih. Jelas ini semua tentu berangkat dari jumlah rakaat tarawih yang sedemikian berbagai macam, termasuk yang sering ditanyakan ketika ada orang yang i'tikaf di Masjidil Haram. Di satu sisi dari dulu diyakini dengan hanya 11 rakaat, tiba-tiba ketika i'tikaf ia dibawa ke suasana yang 20 rakaat, sehingga bekal ilmu yang dibawa itu diuji istilahnya, ya. Termasuk juga yang dengan cara 2 rakaat tahiyat salam, 2 rakaat tahiyat salam dan seterusnya. Ada yang dengan witir 1 kali, ada juga yang dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Kalau kita membahas tarawih, mari kita telusuri sababul wurud. Lahirnya sabda Rasulullah tentang formasi atau jumlah rakaat tarawih dengan kaifiyahnya sekaligus. Jadi dari pertanyaan seorang sahabat Abu Salamah bin Abdurrahman mencari kesana kemari siapa gerangan yang bisa menenteramkan dahaga dirinya tentang jumlah rakaat tarawih dan formasinya. Itu yang dia cari. Bertemulah dengan Ibnu Abbas, bertanyalah kepada Ibnu Abbas, karena setahu dirinya Ibnu Abbas itu adalah tokoh dan ulama, meskipun saat itu masih amat sangat muda dia. Ternyata Ibnu Abbas saat itu merasa tidak cukup kapasitas untuk menjawab semua sampai mendekatkan kepada kebenaran yang dicari dan menenteramkan si penanya. Sehingga beliau mengatakan, mari kita datang mumpung masih jumeneng, mumpung masih hidup masih ada Ummul Mukminin. Dia adalah yang paling berilmu tentang sholat malam Rasulullah, wabil khusus sholat tarawih. Dibawalah oleh Ibnu Abbas untuk bertemu dengan Ummul Mukminin. Lalu ia bertanya, ya Ummul Mukminin, kaifa kanat sholatu Rasulullah SAW fi Ramadan? Itu. Jadi ini kalau dalam bahasa Sunda pertanyaannya itu sudah notok karena babatok, karena memang itu yang dicari. Langsung kepada tema kebutuhan untuk sampai kepada kebenaran. Dari siapa? Dari orang yang menyaksikan langsung praktek-praktek Rasulullah sholat malam beliau secara keseluruhan, baik waktu di masjid ketika berjamaah, atau di rumahnya ketika sendirian munfarid, atau bahkan di perjalanan, karena Aisyah termasuk yang paling banyak ikut. Sehingga wajar kalau Ibnu Abbas mengatakan, mari kita datang mumpung beliau masih hidup, saksi hidup sholat malam Rasulullah sesuai dengan rasa penasaran yang dibawa fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Begitu ketemu, ya Ummul Mukminin ya Aisyah, kaifa kanat sholatu Rasulullah SAW fi Ramadan, sesuai dengan misi awal. Memang ingin tahu tentang salat malam Ramadan. Tapi Aisyah lebih bijaksana, ilmunya yang sangat luas itu, ternyata beliau sangat bijaksana untuk mengatur bahwa ternyata Aisyah tahu ada jawaban yang dibutuhkan, walaupun terkadang si penanya tidak sadar bahwa itu dibutuhkan. Beliau tahu itu ya, sehingga suka disebut dengan sigo mubalaghah atau uslubul hakim, tambahan penjelasan keterangan, walaupun si penanya nanti baru akan sadar bahwa sebenarnya dia pun perlu untuk bertanya, cuma nggak kepikir saking fokusnya kepada bagaimana sholat malam Rasulullah pada bulan
Maka Aisyah menjawab, makana Rasulullah SAW yasidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Ini patokan awal dari orang yang tertahu. Rasulullah tidak pernah lebih atau menambah baik di bulan Ramadan ataupun di bulan lainnya dari 11 rakaat. Tidak pernah lebih. Ini sudah dipatok oleh siapa? Oleh yang paling tahu di kolong langit saat itu terhadap sholat malam Rasulullah. Apalagi kalau pertanyaannya dibatasi tentang taraweh dalam bahasa kita, ada di kepala saya, ada di memori saya. Sehingga bagaimana tidak kita menghargai, bahkan mengikuti ya apa-apa yang disampaikan oleh Aisyah, yang oleh setara sahabat Ibnu Abbas saja diakui a'lamun nas tata di sama. Aisyah tentang salat malam manusia tertahu di kolong langit ini, gitu ya. Jadi yang pertama tidak lebih dari 11 rakaat. Yang kedua, bagaimana caranya? Kalau 11 kan disebut kamiyat, dan kamiyat itu sebetulnya bagian dari kaifiyah. Ya, bagaimana caranya yang lebih spesifik? Yang 11 rakaat itu, yusolli arba'an, beliau sholat 4 rakaat, wala tasal an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya bagaimana indah dan baiknya. Ya, mana mungkin kita mengatakan Rasulullah sholat malamnya sesuai dengan sunnah Rasul, kan gak mungkin. Jadi artinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Apalagi ini adalah masalah ta'ambudiyah, mahdiyah. Ini adalah urusan ibadah makhluk. Sholat 4 rakaat, jangan tanya bagusnya, lamanya. Itu yusolli arba'an. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat. Dalam kata-kata 4 rakaat ini juga tidak mengenal istilah tasyahud awal. Itu kaifiyah, tidak mengenal tasyahud awal. Jadi menurut saya, ketika kalau Aisyah sendiri yang menyaksikan langsung praktek sholat malam Rasulullah pada bulan Ramadan, lalu beliau mengatakan 4 rakaat, nggak usah muncul pertanyaan apa pakai tasyahud awal atau tidak, laksanakan saja 4, langsung saja, karena tidak ada keterangan adanya tasyahud awal. Jadi kalau nanti masuk praktek-praktek tasyahud awal, itu pikiran orang. Itu pikiran orang, karena di hadisnya nggak ada, berarti masuk pikiran orang, gitu ya. Sebut saja pikiran ustadz, pikiran ajengan, mu'alim dan seterusnya. Kemudian tsumma yusolli salasan, lalu beliau sholat 3, sehingga prakteknya kan selain tidak lebih dari 11 rakaat, 4 rakaat, tahiyat salam, 4 rakaat, tahiyat salam, 4 rakaat, tahiyat salam. Sesuai dengan makana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadana, maka Rasulullah yazidu fi Ramadana wala fi ghairi. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik pada bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Secara khusus, para ulama menyebutnya tarwihah atau tarawih. Tarawih itu santai saja, bisa diselang dengan istirahat dulu, bisa. Seperti kalau sekarang sering diadakan acara kultum lah, ceramah 7 menit, 10 menit, bisa 4 rakaat ceramah dulu diisi, boleh saja. Atau nanti saja sebelum witirnya ceramah, silakan saja. Tidak harus ngebut langsung, ya, mutawaliyah tanpa jeda istilahnya. Makanya dalam hadisnya pun dikatakan dengan summa yusolli arba'an, summa yusolli arba'an, summa yusolli arba'an. Nah, jadi sampai di sini dulu saya kira agak cukup, kecuali nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Walhasil, taraweh pada bulan Ramadan itu, dan tidak ada taraweh di luar bulan Ramadan. Tahajud yang biasa dikerjakan di luar bulan Ramadan, namanya ditambah diganti, bisa ditambah atau bisa diganti, bisa ditambah oleh para ulama. Tahajud di bulan Ramadan itu tarawih. Itu, jadi nggak usah ada pertanyaan apakah setelah tarawih boleh tahajud, kan jadi lucu. Sebut saja, bolehkah mengerjakan sholat yang sama 2 kali, kan gitu. Buktinya di luar bulan Ramadan nggak ada orang yang bertanya bolehkah setelah tahajud lagi, gitu kan.
apalagi setelah tahajud tarawih di luar bulan Ramadan. Jadi nggak apa-apa ya, walaupun itu lucu dan rancu, tetapi begitulah umat itu ingin ditenteramkan, ingin dibawa kepada satu yang dipegang lalu diyakini, lalu dengan melaksanakannya dengan tentram. Jadi kalau muncul berbagai pertanyaan, ya itulah yang diharapkan oleh para guru, oleh para ustadz, para muallim. Dikarenakan dari situlah nanti akan berkembang, bertambah ilmu pengetahuan, baik bagi yang ditanya, karena dia juga harus menjawab dengan jangan seenaknya gitu ya, asal-asalan, apalagi asal jawab lalu karena gengsi, malu dan sebagainya. Bagi jamaah pun pertanyaan itu adalah membuktikan bahwa dia sudah menangkap apa yang dijelaskan, cuma ada bagian yang masih perlu ditambah kejelasan. Barangkali secara garis besar begitu. Jadi secara umum saya rangkumkan, taraweh tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Bahkan di luar bulan Ramadan pun tahajud, qiyamul dan sebagainya, apapun namanya sama. Kemudian khusus Ramadan ini sholli arba'an, tsumma yusolli arba'an, tsumma yusolli salasa. 4-4-3. Sejauh pengetahuan saya tidak ada satupun hadis yang menerangkan, maksudnya di sahih ya, yang menerangkan formasi salat taraweh yang bukan 4-4-3. Makanya bagi saya kalau ada orang yang sholat tarawih bukan 4-4-3, itu ada apakah hadis dhaif atau karena ada hadis sahih cuma pikirannya ikut masuk. Pikiran ya. Barangkali itu dulu ya. Ini sangat menarik. Ya. Ketika tadi disampaikan wala yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi, tidak melaksanakan sholat melainkan dengan total jumlah 11 rakaat. Ya. Tetapi ada memang sekelompok orang atau pemahaman beberapa orang yang bahkan pernah mendengar, yaitu bahwa Rasulullah pun pernah melaksanakan dengan tidak 11 bahkan 13. Itu bagaimana Ustaz? Nah ini namanya sebut saja kamiyah. Berapa jumlahnya? Ya. Jadi di formasi itu otomatis akan ada kamiyat ya. Namanya di sepak bola. Tetap jumlahnya harus namanya 4-4 gitu kan, 4-4-3, 4-4-2. Tracker murni dan sebagainya itu tetap jumlahnya tidak boleh lebih dari 11. Nanti kalau setelah pertandingan walaupun menang ternyata pemain jumlahnya 13-14 itu didiskualifikasi, nggak akan dapat piala. Apalagi ibadah. FIFA saja begitu ketat, apalagi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang ada yang riwayat 13 rakaat sahih dari Aisyah juga. Cuma di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu apabila beliau terlebih dahulu tidur sebelum sholat malam, itu beliau akan ke jamban istilahnya berwudu. Kadang-kadang sudah punya wudu pun kan beliau sebelum tidur rajin wudu. Wudu untuk memang tidur itu ya. Kemudian nanti bangun tidur juga wudu lagi. Itu yang sering beliau lakukan. Nah untuk menyegarkan beliau akan sholat dulu 2 rakaat. Singkat saja, sebentar saja, sebentar, sujudnya sebentar, baca surat pun yang mungkin paling pendek lah ya. Karena disebut rakaataini khafifatain, sehingga 2 rakaat ini adalah 2 rakaat iftitah. Dan ini bukan sholat malam, bukan tahajud, karena kalau tahajudnya tidak lebih dari 11. Bagaimana kalau cara ini dikerjakan di Ramadan? Gak pernah. Kan begitu saja. Gak pernah Rasulullah SAW pada malam-malam, gak ada riwayatnya bahwa pada salat tarawih dibuka dengan salat rakaataini khafifatain atau iftitah. Jadi salat tarawih malam langsung saja 11. Jadi itu yang 13. Bahkan sebetulnya kalau riwayat-riwayat mah ada yang 15, 20, 21, 23, 37, bahkan yang terbanyak riwayat itu katanya Rasulullah sholat malam 47. Tapi saya jamin hadis-hadisnya memang dhaif dan rata-rata dhaifnya bukan ecek-ecek itu. Munkar, istilahnya munkar. Munkar itu seringkali diberikan penilaian oleh para ulama ahli hadis ketika ada seorang meriwayatkan orang yang bermasalah dalam hafalannya,
Lalu dia sendirian, gak ada teman yang meriwayatkan hadis yang sama, sehingga para ulama munkar. Jadi terdoib di antara yang doib istilah. Gitu kan? Ya, cuma jadi jangan diamalkan. Kemudian mengenai rokaat selain di 443 yang memang secara khusus Aisyah menerangkan kaifiat Rasulullah pada bulan Ramadan, ternyata ada juga yang memang memiliki pemahaman karena secara keumuman gitu, karena termasuk kategori qiyamul lail gitu, sholat malam dengan kamian 8 rakaat kemudian 3. Ya, 8 Bagaimana? rakaat ya. Itu ada, saya pernah diskusi di beberapa tempat sebetulnya diundang. Saya yang minta bukti mana dalil bahwa Rasulullah pernah tarawih bukan dengan 443. Seorang ustaz menjawab, ada katanya. Bagus atuh. Kita kan semua butuh ilmu. Dan pertambahan ilmu itu tidak bisa kecuali dengan usaha. Nah, usaha ini yang wajib nih. Sekarang saya sedang melaksanakan kewajiban untuk bisa bertambah ilmu. Silahkan diperlihatkan. Ternyata yang diperlihatkan itu adalah hadis riwayat Abu Ya'la, Ibnu Zaimah, kemudian Ibnu Hibban, atau Beroni dalam kitab Al-Mujamul Awsat, dan lain-lain lah, banyak mukhrijnya. Sehingga dengan banyak mukhrij itu dikesankan hadisnya akan sahih. Saya beritahukan bahwa banyak mukhrij, banyak periwayat belum menjamin hadis itu sahih. Terbantu gitu ya kesahihannya. Ya, seolah-olah akan terbantu. Ini kan soal mukhrij. Mukhrij itu ada di kitab-kitab langsung, di penyusun kitab. Pokoknya di Sunan At-Tirmidzi itu mukhrij beliau, bukan rawi. Nah, ternyata dari mukhrij yang banyak ini ngumpul kepada satu orang rawi juga. Ini masalahnya. Ya, jadi seorang rawi bernama Isa Al-Ansori Al-Madani, sehingga saya itu gitu ya. Dan ya, Isa bin Jariyah Al-Ansori Al-Madani, dan beliau ini rusak kepalanya, sehingga tiba-tiba muncul 83, seolah-olah Rasulullah ini diceritakan katanya dari Jabir bin Abdullah. Nah, saya yakin Jabir bin Abdullah tidak pernah meriwayatkan seperti itu karena hadis dari orang yang bermasalah, yaitu Isa bin Jariyah Al-Ansori Al-Madani. Sehingga ya itu lagi, ini hadis levelnya dhaif, munkarul hadis. Munkarul hadis itu kalau dihukumkan kepada sanad istilahnya gharib, hanya satu jalan saja. Meskipun mukhrij banyak, nanti akhirnya madar istilahnya, ada madar. Semua beredar melalui dari atas ke orang yang sama, dari bawah pun ke orang yang sama. Orang sama ini yang bermasalah, putuslah sudah. Ketika ini diambil munqati itu hadis. Maka ketika munqati disebabkan ketika orangnya memang golat, kasirul khoto, itu menjadi munkarul hadis. Sehingga hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah tarawih dengan cara 8 rakaat lalu 3 rakaat mengganjilkannya, itu hadisnya munkar, sehingga wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Nanti orang jadi ditanya, kan sudah ada yang sahih, kenapa seleka-seleka memaksa-maksa untuk mengamalkan hadis doa ini, kan di luar logika. Jadi udah 11 rakaat, 4 rakaat salam, tayat salam 4 rakaat. Itu dari yang tertahu, gitu ya. Kalau tentang 8 rakaat lalu 3 itu hadisnya doa ini munkar, tidak boleh diamalkan. Nah, begitu hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, channel Persis TV, juga para hadirin jamaah Persatuan Islam dimanapun Anda berada. Jadi mengenai 8 rakaat kemudian 3. Tetapi Ustaz, mengapa sebetulnya, apakah ada pengaruh dari kecondongan? Karena seseorang bertanya, karena kan ini lahir dari berbagai pertanyaan Ustaz. Setiap bulan Ramadan pertanyaan-pertanyaan ini selalu muncul. Padahal sudah diterangkan beberapa kali. Apakah ada pengaruh dari kondisi pribadinya, personalnya, mengenai kecondongan? Sudah diberitahu, tetapi masih saja tetap kekebeteke. Ya, kalau karakter kekebeteke mah bukan tanggung jawab siapapun ya. Karena yang namanya karakter itu adalah anugerah karakter itu. Kalau itu positif, ya anugerah yang positif. Dipertahankan, tingkatkan. Karena PTK itu harus ada.
harus ada. Bekal maksudnya. Ya artinya dia mujahid, sungguh-sungguh tidak main-main. Tetapi ya dalam hal-hal yang sifatnya positif. Tetapi kalau sudah negatif, artinya sudah tahu bahwa ada hadis yang sahih, terus maksa-maksa memaknam, itu mah negatif. Itu mah harus diobati dengan apa? Dengan keikhlasan. Ya, dengan keikhlasan bahwa kita ini mencari yang paling mendekati kepada kebenaran. Dan menghargai juga hasil kajian dan penelitian ulama ahli hadis seumur hidup mereka nggak mudah. Dan kadang kalau sekarang tinggal buka laptop ya. Kalau dulu ingin tahu sanad satu saja, hari satu saja bisa jadi berminggu, berbulan-bulan. Setelah sedemikian memuncak hasil penelitian lalu dikatakan doa ini kembali doa hadis. Itu kan terlalu mudah berkata begitu sehingga seolah-olah karya ulama ini mau dihapus atau gimana gitu ya. Tidak ada penghargaan. Saya kira kalau soal ilmu terus belajar, dekatkan diri kepada mana yang istinbat yang paling tetap, tepat dan menenteramkan. Apalagi mengenai keikhlasan. Nah, ya itu mah kalau kita sudah tahu bahwa ada yang lebih tepat, terus memaksakan diri dikarenakan itu ini duniawiyah lah. Ya syahwat mah duniawiyah ya sebaiknya secara bertahap diubah menuju kepada keikhlasan. Menarik sekali, justru waktu itu Ustadz pernah menyampaikan di beberapa ceramah mengenai pengalaman Ustadz di sebuah masjid yang memang pada saat itu karakteristik masjid dengan kaifiat tarawehnya itu katanya selain dari 443. Sampai waktu itu Ustadz menyampaikan kalau tidak 443 katanya Ustadz pulang gitu. Begitu Ustadz ya? Iya memang pernah. Dan bukan cuma satu masjid, bahkan saya pernah diundang di satu masjid yang di Kota Bandung terkenal lah. Bertahun-tahun itu dilaksanakan tarawih dengan tergantung kepada imam. Istilahnya ada begitu. Dua si imamnya, maka jamaah pun dibawa tarawih dengan formasi 2-2-2. Tapi ada ustadz yang kayak saya belum pernah tarawih yang bukan 443. Kalau tiba-tiba saya harus 2-2, bukan saya tidak ngerti metodologi ijtihad dan dalil yang digunakan, tapi bagi saya kurang tepat. Kesimpulan 2-2 itu bagi saya adalah metodologi dan kesimpulan yang setback istilahnya. Balik lagi, sudah ada dalil yang istimewa, kenapa balik lagi kepada terlalu umum? Umum itu kan nggak istimewa ya, kan sudah ada yang istimewa. Tidak pernah Rasulullah dari orang yang paling tahu. Jadi nggak perlu balik lagi. Kemudian di dalam diskusi berkembang, semua ikut bicara. Ya, kemudian ada orang yang saya tanya, sekarang siapa yang di sini mau bertahan dengan 2-2? Sini dulu. Dari sini sudah 2-2 saja, jangan 4-4-3. Soalnya kasihan. Jadi kalau imam mau mulai itu harus mengumumkan dulu. Jemaah sekalian, malam ini karena imamnya saya dan saya itu 2-2 nanti witirnya tidak, berarti jamaah harus ikut ya. Nanti ustadznya ganti lagi imamnya, besok lagi. Nah, kalau begitu siapa yang masih mau bertahan 2-2 adalah sholat. Silakan hadirkan hadisnya. Jangan hadis yang 2-2, tapi selain dari 4-4-3 taraweh ya, jangan setback kepada salat malam lagi. Ke umum lagi. Bagi saya setback. Kenapa? Nanti jadi boleh segala macam cara yang dilakukan oleh Rasulullah di luar bulan. Ada yang 8-3, ada yang 9-2, 5-3-2, ada. Banyak itu di luar bulan Ramadan. Makanya kalau kita sudah mengkaji Ramadan, ya Ramadan lah, jangan lagi kemana-mana. Nah, akibat kemana-mana lagi begitu hadis yang begitu istimewa ini dari orang istimewa, sahabat istimewa di kolong langit ini, akhirnya ditinggalkan untuk kembali kepada mengikuti pikirannya yang umum lagi. Akhirnya dia merasa tidak bisa membuktikan. Ya si Imam Masjid mengumumkan, saya sebagai yang bertanggung jawab terhadap kegiatan keagamaan di masjid ini, saya akan kirim surat. Ya, kalau perlu disebutkan masjidnya saya sebutkan, tapi kalau tidak perlu tidak usah. Jadi akhirnya dikirim surat semua. Siapa yang tarawihnya 4-4-3, silahkan lanjutkan jadwalnya.
dan yang bukan 443, mohon konfirmasi apakah dari dua-dua akan menjadi 443 atau akan mundur. Jadi masjid itu begitu tegas. Nah, itulah kenapa. Jadi mulai bikin yang sama. Mari kita ambil hadis yang tersohih dari manusia teristimewa yang berbicara tentang khusus tahajud alias taraweh, yaitu tahajud yang mulai yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Jangan balik lagi ke dalil umum yang ya bagi saya cara berpikir seperti itu sudah masuk ke lagi, gitu ya. Kemudian mengenai pertanyaan, karena Ustaz generasi itu terus berputar, yang tua tiada, kemudian muncul lagi generasi baru, kemudian belum tentu sudah mengetahui mengenai jumlah rakaat ini. Termasuk pertanyaan mengenai jumlah rakaat 2 itu saya. Apakah dengan 3 rakaat pikirnya itu atau dengan 1 rakaat? Yang dua-dua. Ini maksudnya pada taraweh. Betul. Ya kan sudah saya sampaikan bahwa ketika kita balik lagi ke dalil yang di luar bulan Ramadan, pertanyaannya jadi banyak. Tapi kalau kita khusus saja, mari kita bahas secara khusus sholat malam Rasulullah SAW yang beliau kerjakan di bulan Ramadan, yang ulama sedunia sekarang sudah terkenal menyebutnya adalah tarawih. Disitulah ada keistimewaan baik dari terutama dari kaifiah tadi gitu. Ya, di bulan lain banyak formasi, tapi di bulan Ramadan hanya tarawih saja. Barangkali begitu ya hadirin. Jadi dari saya itu mari kita kembali kepada hadis yang paling sahih, paling kuat yang disampaikan oleh manusia yang paling istimewa, ditemukan hasil pencarian dari seorang tabi'in. Bertanya kepada Ibnu Abbas, mari kita datang kepada orang yang paling tahu. Setelah ditunjukkan kepada orang yang paling tahu, masa kita menghindari yang itu saya kira tidak logis dalam metodologi. Demikian barangkali kata saya, mudah-mudahan dianggap cukup ya. Hadirin pemirsa channel Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada, begitulah kurang lebih mengenai pemaparan jumlah rakaat pada sholat taraweh tentu di bulan Ramadan, sehingga menjadi kekhususan ciri khas ciri khas untuk jamaah Persis Persatuan Islam untuk senantiasa mempertahankan 4-4-3, tidak menggunakan cara-cara yang lain atau mengembalikan dalil-dalil kepada yang umum, padahal sudah menjadi karakteristik khas, spesial, bahkan istimewa bisa istimewa. Barangkali demikian pada kesempatan ini bisa disampaikan oleh Al Ustaz. Sebelumnya juga kami aturkan jazakumullahu khairan katsiran Al Ustaz. Ya, sama-sama. Sekali lagi mari kita doakan para guru-guru kita, guru-guru Al-Solihin, agar kondisi fisiknya, jasadnya senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhirul kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TJM 99 berasal dari sumber air murni yang terjaga kualitasnya. Melalui proses demineralisasi yang ketat, kami menghilangkan mineral anorganik dan zat berbahaya, menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Kami menggunakan teknologi pengisian otomatis yang higienis untuk menjaga kesegaran dan kemurnian air. TJM 99, pilihan tepat untuk hidrasi optimal, segar, murni, dan berkualitas.